Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada malam hari ini untuk menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang berlipat ganda. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam, nikmat rezeki, nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberi waktu dan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan tutup dengan sholat witir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman Islam? Nikmat itulah yang akan kita bawa di dalam seluruh lintas kehidupan kita. Karena apabila seseorang mereka konsisten dengan keimanan dan keislamannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan selamat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Karena kita hidup ini di dunia hanya sementara. Dan sekarang ini hanya ada dua pilihan. Yang pertama, Ramadan akan meninggalkan kita, dan pilihan yang kedua adalah kita lebih dulu meninggalkan Ramadan. Nah, kalau kita suruh milih, kira-kira pilih yang mana, Pak? Ramadan meninggalkan kita atau kita lebih dulu meninggalkan Ramadan? Tentu kita milih Ramadan meninggalkan kita, sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu Ramadan meningkatkan amal ibadah kita. Tetapi ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umur tidak bisa dikalkulasi oleh otak manusia. Saudara kita kemarin Al-Habib As-Segaf, beliau dalam keadaan sehat, segar bugar. Tadi pagi ini lepas sholat duha Habib meninggal dunia. Tidak ada indikasi penyakit apapun. Mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kadang-kadang kalau ada orang penyakit jantung, ada orang penyakit stroke, kalau meninggal dunia, oh udah lama dia sakit, nggak apa-apa, maklum gitu, seolah-olah begitu. Padahal yang namanya maut ini menjemput kita kapan dan di mana saja. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang menimpa saudara kita, lepas sholat duha selesai langsung meninggal dunia. Insya Allah husnul khotimah. Nah, kita di Ramadan ini, yang dipertimbangkan dengan Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah, diberikan panjang umur, diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Allah, karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang
sebelum Ramadan masih bersama-sama dengan kita, sekarang sudah tidak ada di samping kanan kiri kita lagi. Lebih dulu dipanggil oleh Allah SWT. Sementara kita dipilih oleh Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka bagaimana agar amal ibadah kita itu meningkat di bulan Ramadan ini? Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman ini maksudnya dengan yakin sungguh-sungguh bahwa Allah akan membalas amal perbuatan kita. Yakin dengan sungguh-sungguh bahwa niat kita beramal ibadah di bulan Ramadan ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu begitu penting, Pak. Dan kalau kita lihat di kitab-kitab yang besar, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, ya, kitab Bukhari Muslim. Kalau kita lihat coba, bab pertama itu yang dibahas masalah niat. Jadi niat ini bukan main-main. Karena orang berniat baik udah dikasih pahala oleh Allah SWT. Kalau mereka melaksanakan niat kebaikan itu, diberi pahala oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi kalau mereka niat buruk, Allah belum catat. Tapi kalau niat buruk kemudian beramal dengan keburukan itu, baru dia dicatat oleh Allah sebagai pendosa. Ini Masya Allah luar biasa, Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini yang pertama yang perlu kita hisab, kita muhasabah, kita hitung-hitung, kita evaluasi amal perbuatan kita ini agar kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar mendapatkan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita evaluasi sholat kita. Bagaimana sholat kita? Apakah sungguh-sungguh sudah betul sholatnya kita khusyuk, niatnya lurus, minimal patut takbir Allahu Akbar takbiratul ihram itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau pertama niat ini sholat sudah oleng, sudah tidak konsentrasi, berikutnya ini sudah kemungkinan besar tidak khusyuk. Karena awalnya sudah tidak khusyuk. Minimal kalau kita sholat pertama kali takbiratul ihram itu khusyuk, niat semata-mata karena Allah, maka berikutnya nanti Allah akan jaga itu sholatnya khusyuk sebagaimana sholatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian syarat rukunnya sholat kita perhatikan, gerakannya kita sempurnakan. Karena tidak sedikit orang yang rukuk yang harusnya membentuk sujud siku-siku tetapi masih begini, Pak. Harusnya kan begini sujud siku, membentuk sujud siku-siku letter L. Kadang-kadang tidak menyempurnakan, rukuknya belum sempurna sudah berdiri, berdiri belum sempurna sudah sujud. Masya Allah. Sujud belum sempurna sudah duduk, duduk belum sempurna di antara dua sujud yang seharusnya kita membaca 8 permintaan, yang apabila 8 permintaan itu dikabulkan oleh Allah SWT, beres urusan kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Masya Allah. Rabbi firli, ampuni ya Allah, ya kan? Rabbi firli warhamni, kasih sayang kami ya Allah. Wajburni, dan berikan kami kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami ya Allah. Warfa'ni, dan berikan derajat kepada kami ya Allah. Warzuqni, dan berikan kami rizki dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dan berikan kami petunjuk ya Allah. Jadi kita itu berjalan di atas dunia ini, Allah berikan hidayah kepada kita, ditunjukkan jalan-jalan kebenaran. Milih pemimpin yang benar gitu kan, bukan memilih pembohong. Milih pemimpin yang benar, Allah tunjukkan jalan-jalan kebenaran itu. Sudah tahu pendusta, didukung. Tapi kalau kita betul-betul sholatnya tuh
diresapi ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, nanti Allah tunjukkan mana yang benar dan mana salah. Kita bisa memilih. Kecondongan hati kita, keperpihakan kita ini berpihak kepada yang benar. Wahdini wa'afini, dan berikan kami kesehatan ya Allah, ya kan? Wahdini wa'afini wa'afwani, dan berikan kami ampunan ya Allah. Kalau 8 permintaan ini dibaca dengan sungguh-sungguh konsentrasi, urusan kita beres Pak. Tapi kadang-kadang di antara 2 sujud ini malah cepat. Allahu Akbar. Kadang-kadang doanya malah kilat, kayak lewat jalan tol. Lebih beli warahmi wajun warfani wajuni wadini wani. Nah ini kita kurang konsentrasi. Nah termasuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini, sempurnakan bacaan kita dengan tartil. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sempurna bacaannya, betul-betul konsentrasi, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sholatnya kita diusahakan sholat dengan berjamaah ya, di masjid. Ini penting karena sholat berjamaah itu saling menyempurnakan. Kalau di antara orang yang sholat berjamaah katakanlah 100 orang, katakanlah imamnya yang khusyuk, ini semuanya kebagian khusyuknya. Kan makmum kadang-kadang oleng Pak, kadang-kadang kurang konsentrasi. Sholat duhur ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat, tapi karena makmum imamnya berdiri, ikut aja berdiri. Tapi kalau imam, nah ini nggak boleh oleng, konsentrasi betul. Atau kalau imamnya kurang konsentrasi, kemudian di antara 100 orang yang berjamaah itu ada salah satu orang yang khusyuk, diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang 99 diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keuntungan sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri sudah pahalanya 1, bacaannya tidak tartil, gerakan tidak sempurna, kalau tidak diterima kita yang rugi. Maka pentingnya hidup kita ini untuk melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu, di mana di adzan dikumandangkan. Ini penting untuk kita jaga, dan ini dijaga dengan istiqomah, termasuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan kita menjadi kendor. Kalau iman lagi meningkat nih Pak, begitu dengar adzan langsung ke masjid. Tapi kalau iman lagi ngedrop, adzan sudah selesai, nanti dulu. Sudah komat, masih entar dulu. Masya Allah. Dan bagaimana meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah agar kita imannya ini menjadi stabil minimal? Maka di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Adalah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini kita baca Pak, apalagi di bulan Ramadan nih. Sebutkan dalam hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadis sahih. Baca Al-Qur'an Karim karena kelak di hari kiamat Al-Qur'an itu akan menjadi sahabatnya, akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Di kubur Allah terangkan kuburnya. Kubur dilebarkan oleh Allah sejauh mata memandang. Kubur dijadikan sebagai di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena Al-Qur'anul Karim. Maka di bulan Ramadan ini minimal khatam 1 kali. Ditarget, kalau tidak ditarget jadi loyo Pak. Baca semaunya saja, kalau sempat baca, enggak sempat enggak baca. Maka untuk meningkatkan amal ibadah minimal kita target, atau minimal kita wakafkan waktu 1 jam per hari. Kalau membaca 1 jam Al-Quran Karim ini bacanya pelan ya, masih terbata-bata, 1 juz selesai 1 jam. Kalau membaca sudah tartil dengan tajwid yang benar, sudah lancar, 30 menit selesai. Kalau seorang hafidz Quran membaca Al-Quran Karim 1 juz itu hanya memerlukan waktu 20 menit selesai. Nah kalau minimal sekitar 1 jam kita wakafkan untuk tilawah Quran kita, 1 bulan kita menghatamkan Al-Quranul Karim 30 juz. 1 jam itu sebentar Pak.
Coba kalau kita lihat HP, kita hitung nggak? Kita hitung nggak kita waktunya lihat HP berapa jam kita bercanda dengan KitKat, bercanda dengan HP kita? Tidak terasa. Bercengkerama dengan keluarga, kongko, ya ngobrol ngalor ngidul, tidak terasa. Berapa jam? Tidak terhitung. Tapi kalau minimal kita melakukan 1 jam atau 2 jam kita untuk tilawah Quran kita, satu hari bisa 2 juz, setengah bulan sudah menghatamkan 30 juz Al-Quranul Karim. Ini dahsyat. Maka Habib Umar pernah ditanya, Habib Umar Al-Hafidh, seorang ulama besar, beliau pernah ditanya, Habib Umar, bagaimana kedekatan para sahabat terhadap Al-Quranul Karim zaman dahulu, bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran? Kedekatan sahabat waktu zaman baginda Rasulullah SAW dengan Al-Quran Karim adalah seperti akhir zaman kedekatan seseorang dengan HP yang dipegang setiap hari. Ini kenyataan, Pak. Habib Umar pernah bilang begitu dalam satu dialog khusus. Jadi kedekatan Al-Quran para sahabat dulu itu seperti kedekatan di akhir zaman ini, orang-orang kedekatannya dengan HP. Kemana saja dibawa. Memang HP itu memudahkan informasi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan memudahkan kita untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak hati-hati. Mohon maaf nih, karena sudah, kalau HP ada connect dengan internet, hati-hati. Sudah duduk sendiri dengan bersila, sunyi, sepi, merasa tidak berdosa melihat sesuatu yang mengundang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang anak-anak tidak melihat, istri tidak melihat, atau istri yang main HP, suaminya tidak melihat, anak-anak sudah tidur semua, merasa tidak berdosa. Ini yang menjadikan seseorang menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Karena kalau seseorang sudah bermaksiat kepada Allah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, ini menjadikan malas beribadah kepada Allah. Ini lihat, tapi kan sembunyi-sembunyi. Maka kita hati-hati. Kita kurangi memegang HP kita. Kita kurangi, bukan kita lepas. Kita banyak pegang Al-Quranul Karim, kita tadarus, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi meningkat. Karena iman akan menjadi meningkat kalau kita dekat dengan Al-Quranul Karim, kita baca, itulah yang menjadi kekuatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini Allah sendiri yang menyebutkan. Maka dengan baca Al-Quran Karim, iman kita akan bertambah. Bertambahnya iman itu bagaimana? Iman berkualitas. Semakin kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya menurun, ciri-cirinya apa? Semakin jauh dengan perintah-perintah Allah, semakin banyak melanggar larangan-larangan Allah. Itu ciri-ciri iman ngedrop. Kalau iman berkualitas, semakin taat. Maka penting di bulan Ramadan ini kita target bagaimana iman kita meningkat, yaitu dengan istiqomah membaca Al-Quran Karim, zikirnya pagi petang istiqomah. Kemudian sholat tarawih jangan sampai tertinggal. Karena bulan Ramadan ini adalah satu paket. Puasa Ramadan dan sholat tarawih satu paket. Kalau kita meninggalkan sholat tarawih satu kali saja di bulan Ramadan, maka nilai Ramadan kita sudah main di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tidak sempat sholat berjamaah karena terjebak macet, ada udzur syar'i, katakanlah malam bisa laksanakan sendiri, nggak masalah. Tapi jangan meninggalkan sholat tarawih, sehingga ibadah kita tidak sempurna di hadapan Allah Ramadan ini nilainya. Maka jangan sampai tertinggal, meskipun kita sholat sendiri di rumah ya dengan keluarga karena udzur syar'i, hujan deras atau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk sholat berjamaah, bisa kita sholat sendiri di rumah. Tapi afdolnya kita berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana istiqomah sedekah kita. Sedekah kita istiqomah seikhlasnya. Ada orang yang berpendapat saya sedekah kalau tidak banyak tidak ikhlas. Monggo,
ada orang seikhlasnya, semampunya. Yang penting bersedekah. Kalau kita untuk berbuat baik, ini kadang-kadang memang kita harus dipaksa lebih dahulu. Sholat berjamaah kadang-kadang dipaksa dulu, nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Mohon maaf nih, anak-anak muda yang sudah berhijrah di jalan Allah. Waktu saya tanya, sempat di daerah Pondok Kelapa, ada sekumpulan mu'alaf nih, anak-anak muda. Mereka bercerita, Pak Ustadz, saya lebih baik dipaksa masuk surga daripada saya masuk neraka dengan sukarela. Loh, artinya apa itu? Ya dipaksa, kita sholat dipaksa, baca Quran dipaksa. Dia sendiri yang maksa, bukan maksa orang lain. Tahajud dipaksa. Ini artinya memaksa dirinya untuk masuk surganya Allah SWT. Daripada kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, kita bebas sukarela tapi masuk neraka. Ini anak-anak muda hijrah yang keren nih, luar biasa. Dan kita boleh memaksa terhadap diri kita sendiri. Ingat Rasulullah SAW menganggap sholat tahajud itu adalah wajib bagi baginda Rasulullah SAW. Kita meniru-niru boleh. Kalau tidak tahajud rasanya ada sesuatu yang hilang, rasanya kita bersalah. Boleh untuk diri kita, tapi tidak boleh memaksa kepada saudara kita yang lain. Ini agar kita meningkat amalnya. Kalau tidak begitu, untuk amal perbuatan yang baik ini berat. Memang awalnya harus diawali dengan sungguh-sungguh. Hadirin hadirat berbahagia, maka bagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan yakin yang sungguh-sungguh, Allah akan memberikan balasan kepada kita, dan ihtisaban, penuh dengan perhitungan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan rugi. Nah, ini wahtisaban, penuh perhitungan. Maka Allah berikan kepada kita bonus, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan berikan ampunan kepada kita. Kalau sudah Allah ampuni dosa-dosa kita, beres urusan kita, Pak. Di dunia Allah berikan ketenangan jiwa, di kubur Allah berikan penerangan dengan kubur yang sejauh mata memandang, dijadikan kubur sebagian di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat Allah berikan surganya kepada orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Hadirin hadirin berbahagia, maka sebagai kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini, saya akan mengutip satu hadis yang cukup pendek tetapi membuat kita termotivasi agar kita bagaimana menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Salah seorang sahabat pernah ada yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan kami satu jawaban yang dengan satu jawaban itu kami tidak akan pernah bertanya lagi tentang kesempurnaan Islam. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, antu'minuna billah tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah dan engkau istiqomah dalam keimanan kamu. Salat istiqomah, salat berjamaah istiqomah, baca Quran istiqomah, sedekah istiqomah, salat tarawih istiqomah, tahajud istiqomah. Ya. Maka inilah yang akan mendatangkan ridho Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullaha minkum wallahu ma fi ila qami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.